Ini moderator sudah mulai tidak adil. Saya disuruh menanggapi 8 dengan waktu 5 menit. Apalagi kita bahas undang-undang. Tata cara bicara saya sudah tidak adil, apalagi dengan undang-undang. Saya bicara sama mahasiswa, makanya saya bawa deputi saya semua. Salah jawab, besok resiko jabatan dipertaruhkan. Karena bicara sama si payung itu hanya kepada Tuhan kita percaya. Manusia butuh data, karena Cipayung ini jago ngarang semua juga. Ini nggak ada teorinya di buku pun, dibuat teori sendiri soalnya. Jadi kita paham betul. Jadi jangan sampai kalian salah-salah tulis ya. Total pengangguran hari ini yang siap mendapatkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Pertanyaan berikut adalah, bagaimana cara mereka ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi undangan debat terbuka tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh aktivis mahasiswa Cipayung Plus. Bahlil menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya untuk hadir dalam debat tersebut. Saya siap menerima tantangan debat terbuka. Ini penting karena saya juga adalah bagian dari keluarga besar Cipayung. Bahlil meyakini diskusi secara intelektual terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 186 pasal dan telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 November 2020 harus terus dilakukan. Tradisi dialektika intelektual menurutnya adalah bagian dari nilai luhur para aktivis Cipayung dan karena itu harus terus dijaga. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, justru ini adalah kesempatan baginya untuk mewakili pemerintah menyampaikan hal-hal terutama berkaitan dengan anak-anak muda. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat terbuka yang disampaikan oleh aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Debat terbuka yang digelar di Jakarta pada Rabu 4 November 2020 malam yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BKPM. Dalam debat terbuka itu, sebanyak 8 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP menyampaikan alasan keberatannya atas Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan penciptaan kerja sebagaimana namanya. Pembahasan dan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan. Undang-Undang Cipta Kerja tidak disusun untuk menyelesaikan pengangguran. Ini cuma politik hukum dari proyeksi IMF untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kata Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI, Susanto Triyogo. Susanto juga menilai Undang-Undang Cipta Kerja bagai ilusi terhadap investasi. Pasalnya, tren investasi sepanjang 2015 hingga 2019 yang terus meningkat tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya. Adalah kaitan dengan investasi, lalu kemudian lapangan pekerjaan, pendapatan, dan juga memunculkan konsumsi dalam negeri yang akan memajukan perekonomian di Indonesia. Tapi kalau kita lihat bahwa tadi Abang sampaikan tentang kemudian birokrasi di Indonesia berputar-putar, itu sudah disampaikan dalam Impres nomor 7 ya, tahun kemudian 2019 tentang perizinan dan juga pajak. Jadi artinya kita melihat bahwa kalau kita merujuk kepada birokrasi yang berputar-putar dan lainnya, sudah ada aturan hukum yang jelas dalam Impres 7 tahun 2019 Bang Ketua. Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI Arya Karisma menilai masalah kemudahan perizinan dan upaya menarik investasi tidak cukup menjadi landasan bagi Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke semua lini. Soal investasi, kenapa akhir-akhir ini dibilang butuh menarik investasi tapi kondisinya baik naik terus? Ironisnya, ini tidak beriringan dengan daya serap tenaga kerja. Sudah bahan baku tidak diambil dari dalam negeri, serapan tenaganya juga tidak besar, katanya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau DPPIMM, Najih Prasetyo, menyoroti banyaknya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disusun nantinya yang justru kontradiktif dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan aturan. Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang akan memangkas undang-undang yang hambat investasi. Tapi kemudian dia menjelaskan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti ada peraturan pemerintah dan banyak lagi turunan ini itu. Kalau tujuannya aturan baru di bawahnya, apa hubungannya dengan perampingan yang disampaikan di awal?
ungkap Najih. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, Benediktus Papa, menyoroti pengebirian aturan mengenai lingkungan hidup yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI menilai Undang-Undang Cipta Kerja sangat sentralitas, jauh dari semangat reformasi yang mendorong desentralisasi. Lalu soal pengelolaan tanah, pemerintah mengatakan ini akan digunakan untuk pembangunan. Kalau mau bangun bangsa Indonesia, jangan kasih ke investor. Coba kasih ke masyarakat sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 2, kata Ketua Umum KMHDI IKD Andre Nuaba. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, Cornelis Galan-Cincinai menilai Undang-Undang Cipta Kerja sebaiknya disebut Undang-Undang Kemudahan Investasi karena substansinya yang lebih memudahkan investasi, bukannya menciptakan lapangan kerja. Substansinya juga kita ragukan akan menjamin investasi ke depan, katanya. Menanggapi masukan-masukan dari kalangan aktivis, Bahlil Lahadalia mengakui kurangnya sosialisasi dalam proses perundang-undangan. Namun, dalam penyusunan 36 peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja nanti, pemerintah akan membuka masukan publik secara terbuka. Kami menyadari sosialisasi kurang, maka dalam penyusunan 36 PP, kita akan buka posko untuk menerima masukan secara terbuka. Bahkan, kita akan buka web supaya tidak ada kesan diam-diam kita buka, katanya. Sayangnya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan organisasi, Bahlil hanya diberi waktu 5 menit di awal. Awalnya ia merasa tidak adil dengan perlakuan dari moderator, namun ia tetap melanjutkan tanggapannya. Kita akan masuk pada sesi yang kedua, yakni akan dimulai dengan Pak Bahlil akan menyampaikan atau menanggapi selama 5 menit. Kemudian selanjutnya ada tanggapan lagi dari masing-masing OKP. Ini moderator sudah mulai tidak adil. Saya disuruh menanggapi 8 dengan waktu 5 menit. Apalagi kita bahas undang-undang. Tata cara bicara saya sudah tidak adil, apalagi dengan undang-undang. Menanggapi masukan-masukan dari kalangan aktivis, Bahlil mengakui harus berhati-hati karena kalangan mahasiswa Cipayung Plus ini bisa memutar balikan narasi. Saya bicara sama mahasiswa, makanya saya bawa deputi saya semua. Salah jawab, besok resiko jabatan dipertaruhkan. Karena bicara sama si payung itu hanya kepada Tuhan kita percaya. Manusia butuh data karena Cipayung ini jago ngarang semua juga. Ini nggak ada teorinya di buku pun dibuat teori sendiri soalnya. Jadi kita paham betul. Jadi jangan sampai kalian salah-salah tulis ya. Selain itu, Bahlil juga menawarkan ruang perbaikan dan posko untuk memberikan masukan-masukan dari masyarakat. Jadi 36 PP kita membuka yang namanya posko untuk menerima masukan secara terbuka. Bahkan kita akan membuka website supaya tidak ada kesan lagi bahwa ini terjadi ada quote and quote. Sekarang kita buka, teman-teman mulai hari ini bisa mengakses atau datang ke BKPM karena di seluruh pembuatan peraturan pemerintah 36 tim BKPM ada. Nanti kita bisa bersama-sama. Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HIPMI itu menjelaskan alasan tren investasi di Indonesia yang terus meningkat tapi tak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Namun, kata Bahlil, penciptaan tenaga kerja tidak langsung dari kegiatan investasi tetap terjadi. Adapun hitungan tenaga kerja yang terserap langsung melalui kegiatan investasi pada tahun 2019 memang tercatat sekitar 1, juta orang dari total 809 triliun investasi yang masuk. Terkait Inpres nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha, Bahlil menjelaskan Inpres tersebut hanya memerintahkan pendelegasian wewenang dari 22 kementerian atau lembaga kepada BKPM. Sementara itu, terkait masalah upah yang juga jadi sorotan banyak pihak, Bahlil menegaskan tidak ada penghapusan upah minimum kabupaten atau kota. Ia bahkan akan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk membuka ruang soal masalah upah di Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja
yang baru diteken oleh Pak Presiden Jokowi pada hari Senin kemarin itu bermula dari sebuah pemikiran, minimal ada dua substansinya. Yang pertama, bahwa aturan yang ada pada kementerian lembaga ini sangat tumpang tindih sekali. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ada kondisi objektif di mana hari ini kurang lebih sekitar 7 juta existing saudara-saudara kita yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Total pengangguran hari ini yang siap mendapatkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Pertanyaan berikut adalah, bagaimana cara mereka ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan?